Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Farul Ulum dengan NIM 2124101102030 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas saya di tugas sistem basis data Praktikum pada modul ke-13, yaitu tentang Select Multi Table 1. Untuk soal-soalnya di sini bisa dilihat terdapat beberapa soal dan di sini saya sudah siapkan jawabannya di sini agar tidak memakan banyak waktu nantinya. Mungkin saya langsung saja ke soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang dan diurutkan berdasarkan nama kategorinya. Untuk nah ini kan pada ERD-nya ini kan kita diminta untuk menampilkan nama produk, yaitu di sini produk name dan juga harganya terletak di tabel produk, dan kategori nama kategorinya yang terdapat di tabel yang berbeda, yaitu di tabel kategori. Nah, untuk menampilkan dua atribut yang berbeda tabel seperti ini, kita bisa gunakan query join, yaitu di sini. Nah, tapi syaratnya untuk menggunakan query join ini, dua tabel-tabel yang ingin ditampilkan secara bersamaan gitu, itu harus mempunyai relasi. Nah, di sini untuk produk dan kategori di sini sudah sesuai syarat, yaitu memiliki relasi. Di sini bisa dilihat yaitu relasinya one to many. Mungkin langsung saja ke penerapan Postgre-nya, yaitu di sini kita diminta untuk menampilkan atribut nama produk, harga, dan juga nama kategori. Maka di sini kita ketikkan perintah select untuk menampilkan atribut yang ingin diinginkan, kemudian kita pilih atributnya, yaitu di sini ada product name, unit price, dan kategori name. Di sini ada satu bisa dibilang alias, yaitu yang menunjukkan bahwa atribut ini itu berasal dari tabel yang mana. Di sini saya beri B karena untuk alias dari nama tabel yang memuat atribut ini saya beri alias B. Nah, untuk penentuan nama aliasnya di sini itu kita tentukan pada di sini. Setelah query from, ini kan kita pilih tabel yang mana yang ingin ditampilkan, yaitu di sini produk, kemudian kita beri alias B. Nah, kemudian karena di sini berbeda tabel, maka di sini kita joinkan ke tabel yang bersangkutan, yaitu di sini kategori, dan di sini saya beri alias C. Nah, untuk penulisannya ini harus yang memiliki itu kan relasinya one to many. Yang pertama ditulis itu yang many-nya dulu, kemudian yang one. Nah, tetapi di sini kemudian kita samakan dulu atribut dari dua tabel tersebut mana yang berforeign key, yaitu di sini atribut yang berforeign key yaitu atribut kategori ID pada tab. Di sini kita tentukan menggunakan on, kemudian di sini kita tuliskan atributnya, kemudian kita tentukan tabelnya. Nah, untuk penulisan yang di sini yang kita tuliskan yaitu yang one dulu, kemudian yang many, yaitu di sini yang one yang merupakan tabel kategori, dan di sini yang many tabel produk. Jadi kita tuliskan c.kategori ID sama dengan p.kategori ID yang menunjukkan bahwa atribut yang di tabel produk yang bernama kategori ID itu sama dengan atribut kategori ID yang terdapat pada tabel kategori. Nah, setelah itu sebenarnya sudah sampai sini saja sudah cukup untuk menampilkan atribut dari tabel yang berbeda, tetapi di sini kita diminta untuk mengurutkannya berdasarkan nama kategorinya. Maka di sini bisa kita gunakan query order by, kemudian kita urutkan, yaitu di sini adalah nama berhubung nama kategorinya, maka di sini yang kita ambil adalah atribut kategori name yang berasal dari
tabel kategori yang saya beri alias C. Jadi ketika kita run di sini, nah maka yang ditampilkan adalah product name, unit price yang berasal dari tabel produk dan juga kategori name yang berasal dari tabel kategori. Nah, di sini menampilkan secara berurutan berdasarkan nama kategorinya yaitu dari A ke Z. Nah, maka di sini bisa kita lihat yang urutan pertama adalah nama kategori yang berawal dari huruf B, kemudian terus berlanjut sampai dengan di sini yang terakhir adalah nama kategori yang berawal dari huruf S. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer, terus ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian, dan diurutkan berdasarkan nama perusahaan. Untuk penerapannya juga sama, di sini kita gunakan perintah select untuk memuat tabel mana yang ingin ditampilkan. Ini adalah nama perusahaan dari customer, maka di sini kita panggil component name, kemudian ada order ID yaitu di sini transaksi pembelian yang ID dari transaksi pembelian yang diwakili dari atribut order ID, dan juga tanggal pembelian yang di atribut dituliskan order date. Nah, kemudian untuk kita tentukan di sini kan perusahaan customer, maka di ERD sini customer kan, nah di sini ada component name berarti berasal dari tabel customer, maka di sini kita tuliskan aliasnya yang memiliki maksud bahwa atribut ini berasal dari tabel customer. Kemudian selanjutnya juga sama, order ID saya beri alias O karena saya mewakili tabel order, dan juga order date saya beri alias O karena terdapat pada tabel order. Kemudian kita pilih tabelnya yaitu di sini menggunakan query form. Ini yang pertama yaitu customer. Nah, di sini saya beri alias C, kemudian kita joinkan ke tabel order dan saya beri alias O. Kemudian di sini kita samakan atribut mana yang berforensi, yaitu di sini ada customer ID yang dari tabel customer dan juga atribut customer ID yang berasal dari tabel order. Nah, kemudian kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan nama perusahaan, maka ini kita order by company name. Nah, jika di run, nah di sini akan ditampilkan company name, order ID, dan order date, di mana company name berasal dari tabel customer, order ID dan order date berasal dari tabel order. Dan di sini kita ditampilkan secara berurutan berdasarkan nama dari company name. Nah, di sini dari A ke Z juga. Oh ya, karena di sini untuk seperti mengurutkan dari kecil ke besar itu bisa kita gunakan order by company name ascending, atau biasa ditulis di belakangnya seperti ini, tetapi karena di Postgres secara default kalau mengurutkan itu sudah ascending, jadi tidak perlu kita tuliskan juga tidak apa-apa. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, untuk penerapannya di sini sama. Pertama kita pilih atribut mana yang ingin ditampilkan menggunakan query select. Ya, di sini ada order ID, kemudian tanggal order yaitu order date, dan juga ID barang yaitu product ID. Nah, untuk order ID dan order date di sini berasal dari tabel order yaitu order ID dan juga order date. Maka di sini saya beri alias O yang mewakili tabel order. Kemudian di sini ada product ID yang berasal dari tabel produk. Nah, di sini kan juga sama memiliki relasi seperti sebelum-sebelumnya, yaitu produk dan order. Maksud saya di sini adalah order detail ya. Nah, kemudian kita joinkan ke order detail. Nah, setelah itu maksud saya yang produk ID ini berasal dari ini order detail, yaitu di sini yang merupakan primary key dari order detail.
karena di sini merupakan tabel persimpangan, jadi primary key-nya ada 2. Nah, kemudian di sini kita dari tabel order kita joinkan ke order detail. Nah, setelah itu kita hubungkan mana atribut yang memiliki nilai yang sama, yaitu di sini adalah order ID yang berasal dari tabel order dan juga atribut order ID yang berasal dari tabel order detail. Nah, jika sudah, maka jika kita run, nah yang akan ditampilkan adalah order ID, kemudian order date dan juga product ID, di mana order ID dan order date berasal dari tabel order dan juga product ID ini berasal dari tabel order detail yang ini. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu tentang select lebih dari 2 tabel. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang serta harga yang terjual. Serta harga barang yang terjual. Untuk penerapannya di sini sama ya. Yang pertama kita pilih dulu atribut mana yang ingin ditampilkan menggunakan query select, yaitu yang pertama ada ID order, di sini order ID, kemudian tanggal order yaitu order date, kemudian nama barang, product name, serta barang yang terjual serta harga barang yang terjual yaitu unit price. Kemudian di sini kita tentukan tabel mana, yaitu ini yang pertama adalah produk, di sini saya beri alias P, kemudian kita joinkan ke order detail yang saya beri alias OD. Nah, setelah itu kita samakan dulu atribut dari kedua tabel yang memiliki nilai yang sama atau yang digunakan untuk menghubungkan kedua tabel tersebut, yaitu di sini adalah product ID dari tabel produk dan juga atribut product ID dari tabel order detail. Nah, setelah itu kan kita diminta untuk menampilkan harga barang yang terjual, sedangkan pada order detail ini kan itu tidak ada keterangan itunya. Jadi di sini kita joinkan lagi ke tabel order yang dimana terdapat keterangan harganya. Jadi kita joinkan ke tabel order dan saya beri alias O, kemudian di sini kita samakan atribut yang digunakan untuk menghubungkan kedua tabel tersebut, yaitu order ID dari tabel order dan juga atribut order ID dari tabel order detail. Nah, jika kita run, maaf, di sini ternyata masih kurang S. Nah, jika kita run, maka di sini akan ditampilkan order ID yang dari tabel order, kemudian ada order date dari tabel order, ada product name dari tabel produk, dan juga unit price yang berasal dari tabel produk. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, untuk penerapannya juga sama. Di sini kita kita pilih dulu atribut mana yang ingin ditampilkan, yaitu dengan menggunakan query select. Di sini karena nama lengkap employee, jadi kita gabungkan antara atribut first name dan last name dari tabel employee dengan ketentuan seperti berikut, yaitu kita pilih dulu atributnya, yaitu di sini ada first name, kemudian kita gunakan ini tanda untuk menghubungkan ini, kemudian di sini ada tanda petik dengan nilai kosong atau spasi untuk agar nantinya terdapat spasi gitu di antara kedua atribut ini ketika dihubungkan. Kemudian kita gabungkan lagi dengan atribut last name. Dan di sini saya beri alias nama karyawan agar lebih jelas ketika ditampilkan. Kemudian di sini kita diminta untuk menampilkan nama teritori dari karyawan tersebut, yaitu di sini ada dari atribut territory description dari tabel territory. Kemudian kita pilih tabelnya, yaitu
Yang pertama from employees, di sini saya beri alias E, kemudian kita joinkan ke employee territories, saya beri alias ET. Nah, kemudian kita apa? Kita cek apakah atribut mana yang digunakan untuk menghubungkan kedua tabel tersebut, yaitu atribut employee ID yang berasal dari tabel employee dan employee ID yang berasal dari tabel employee territory. Nah, setelah itu karena kita diminta untuk menghubungkan dari tabel employee ini ke territory, jadi untuk joinnya itu yang pertama kita joinkan employee dengan employee territories, kemudian kita joinkan lagi ke tabel territories ini agar mendapatkan ini territory description. Nah, itu kan setelah kita gabungkan antara employee dan employee territories maksud saya, kemudian kita joinkan lagi ke tabel territories, yaitu menggunakan join territories dan saya beri alias T. Kemudian kita sama menggunakan perintah on, yaitu mana atribut yang digunakan untuk menghubungkan kedua tabel tersebut, yaitu territory ID dari tabel territories dan juga territory ID yang dari tabel employee territories. Jika kita run, maaf ini ID seharusnya. Nah, ini first name. Oh, ini harusnya ada underscore-nya. Nah, ini kan sudah ditampilkan nama lengkap employee beserta nama teritorinya itu di sini, nama karyawan dan juga territory description. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Ini nama customer, order ID, tanggal order dan juga nama shipper. Untuk ERD-nya dari nama customer, dari tabel customer, kemudian ke order ID yang terdapat pada tabel order, kemudian tanggal ordernya terdapat tabel order juga. Oh, berarti dari customer ke order, kemudian ke shipper. Jadi ya, untuk yang pertama kita tentukan dulu atribut mana yang ingin ditampilkan, yaitu yang pertama nama customer. Tahu di sini atributnya yaitu contact name, kemudian ID ordernya, ini atributnya bernama order underscore ID, kemudian tanggal ordernya yaitu order underscore date, dan juga nama shippernya yaitu di sini adalah company name. Nah, setelah itu kita tentukan tabelnya terlebih dahulu. Pertama kita joinkan antara customer dengan order, yaitu yang pertama from customer, di sini saya beri alias C, kemudian kita joinkan ke tabel order, di sini saya beri alias O. Nah, setelah dijoinkan ini kita tentukan atribut mana yang digunakan untuk menghubungkan kedua tabel tersebut, yaitu customer ID. Di sini yang pertama yaitu customer ID dari tabel customer dan juga customer ID yang berasal dari tabel order, atau yang dimana atribut tersebut merupakan atribut yang digunakan untuk berforensi dengan atribut customer yang di tabel customer. Nah, setelah itu karena kita diminta untuk menampilkan nama shippernya yang terdapat pada tabel shipper ini, maka setelah itu kita joinkan lagi ke tabel shipper ini, yaitu menggunakan join shippers. Di sini saya beri alias SH, kemudian kita tentukan lagi atribut mana yang berforensi dengan antara kedua tabel tersebut. Untuk yang pertama yaitu ya sama ya, di sini kita tuliskan shipper ID yang berasal dari tabel SH,
Nah, untuk atributnya yang di tabel order ini yang mewakili shipper ID adalah yang atribut ship via ini. Jadi kita tuliskan sama dengan ship via yang berasal dari tabel order. Dan jika kita run, nah maka akan ditampilkan seperti berikut, yaitu terdapat kontak name, kemudian order ID, tanggal order yaitu order date, dan juga nama shippernya yaitu company name. Kemudian untuk soal selanjutnya, kita diminta untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Berarti dari supplier ke produk. Untuk penerapannya pertama kita tentukan dulu apa atribut mana yang ingin ditampilkan, yaitu kontak name yang berasal dari tabel supplier dan juga kategori name yang berasal dari tabel kategori ini. Berarti kita melewati dari supplier ke tabel produk kemudian ke tabel kategori. Nah, kemudian setelah kita tentukan atribut yang ingin ditampilkan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kita joinkan dulu antara supplier dengan ke tabel produk dengan menggunakan query from supplier, dengan di sini saya beri alias n, kemudian kita joinkan ke tabel produk yang saya beri alias p. Kemudian kita tentukan atribut mana yang berforeign key dari kedua tabel tersebut, yaitu di sini adalah supplier ID. Di sini yang pertama adalah atribut supplier ID yang berasal dari tabel supplier, itu sama dengan atribut supplier ID yang berada pada tabel produk. Nah, setelah dijoinkan ke tabel produk ini, karena diminta untuk menampilkan nama kategori, maka kita joinkan lagi ke tabel yang kategori ini. Jadi di sini kita gunakan query join ke tabel kategoris dan saya beri alias C. Kemudian kita tentukan atribut mana yang berforeign key antara dua tabel tersebut, yaitu atribut kategori ID. Di sini yang pertama kategori ID yang berasal dari tabel kategoris itu nilainya sama dengan kategori ID yang berasal dari tabel produk. Dan jika kita run, maka akan seperti berikut, yaitu akan ditampilkan nama produk dan juga nama kategorinya. Kemudian untuk soal selanjutnya, yaitu kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverages dan harganya di bawah $10. Nah, di sini kita sama diminta untuk menampilkan atribut yang berasal dari dua tabel yang berbeda, dan tapi di sini bedanya adalah terdapat syarat, yaitu kategorinya harus beverages dan harus di bawah $10. Maka di sini kita tentukan terlebih dahulu atribut mana yang ingin ditampilkan. Untuk yang pertama product name, kemudian ada harga yaitu unit price dan juga nama kategori. Nah, kemudian ini kan dari nama produk ke kategori, berarti kan hanya melewati satu join saja, yaitu dari produk ke kategori. Ini kita joinkan yaitu menggunakan from produk. Di sini aliasnya saya beri alias P, kemudian kita joinkan ke tabel kategori dan saya beri alias C. Kemudian kita tentukan atribut mana yang digunakan untuk berforeign key dari kedua tabel tersebut, yaitu adalah kategori ID. Ini yang pertama kita tuliskan kategori ID yang berasal dari tabel kategori, kemudian itu nilainya itu sama dengan kategori ID yang berasal dari tabel produk. Karena di sini kita diminta untuk menampilkan yang berkategori yang seperti berikut dan di bawah $10, maka di sini kita bisa menggunakan perintah where, di mana kategori name yang terdapat pada tabel kategori ini harus bernilai beverage ini, dan juga unit price-nya yang berasal dari tabel produk ini harus kurang dari $10.
display jika kita run. Nah, maka akan ditampilkan instance yang memenuhi persyaratan yang di bawah ini, yaitu kategorinya bernilai seperti berikut dan unit price-nya itu kurang dari 10. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan, customer asalnya itu dari USA, kemudian ada order ID transaksi yang pernah dilakukan itu sebelum tahun 97 dan juga tanggal pembeliannya itu, dan untuk urutannya itu nanti berdasarkan tanggal pembelian. Nah, di sini sama ya, kita pilih dulu atribut mana yang ingin ditampilkan menggunakan select company name, kemudian dan juga country ini berasal dari tabel perusahaan company, kemudian order ID dan juga order date ini berasal dari tabel order. Nah, untuk joinnya di sini karena dari customer ke order, berarti kita hanya menggunakan satu join saja, yaitu dari customer ke order. Nah, dari penentuan mana atribut yang ingin ditampilkan, setelah itu kita tentukan tabelnya itu menggunakan from customers. Di sini saya beri alias C, kemudian kita joinkan ke tabel order, saya beri alias O. Kemudian kita tentukan atribut mana yang digunakan untuk berforeign key dari kedua tabel tersebut, yaitu di sini adalah customer ID yang berasal dari tabel customer, itu nilainya sama dengan customer ID yang berasal dari tabel order. Nah, setelah itu karena di sini diminta untuk persyaratannya adalah berasal dari USA, kita gunakan dulu perintah where, di mana di sini kan USA berarti kan itu value yang terdapat pada atribut country. Jadi di sini kita tuliskan atributnya yaitu country yang berasal dari tabel customer, kemudian itu nilainya harus sama dengan USA. Nah, di sini kita bisa gunakan wildcard ya, seperti berikut. Kita isikan nilainya USA. Dan di sini kita diminta untuk kan dari USA dan harus sebelum tanggal 97. Jadi kita ambil dari atribut order date, dan yang kita ambil itu hanya tahunnya saja menggunakan query extract. Kemudian di sini karena tahunnya saja kita tuliskan year from tabelnya yaitu order date dari tabel order, dan harus kurang dari 97, maka kita gunakan logika ini kurang dari. Nah, karena di sini kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan tanggal pembelian, maka kita gunakan query order by, nah, di sini order date. Jika kita run, nah maka akan seperti berikut. Ini akan diurutkan berdasarkan tanggalnya ya. Itu ya, di sini 22, 7, 96 dan terus bertambah sampai terakhir itu tanggal 30 bulan 12 tahun 96, karena di sini yang diminta untuk menampilkan yang kurang dari 97. Kemudian untuk soal selanjutnya itu kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang. Untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 97. Nah, untuk penerapannya itu seperti berikut. Kita tentukan atribut mana yang ingin ditampilkan, yaitu ada contact name dari tabel customer, ada order ID dari tabel order, ada order date dari tabel order, dan juga ada atribut ship name dari tabel order. Nah, setelah itu kita tentukan tabel-tabelnya, itu di sini dari from customer, kemudian kita joinkan ke tabel order, kemudian kita tentukan atribut mana yang berforeign key yaitu customer ID di sini. Nah, setelah itu kita joinkan lagi ke tabel shipper, di sini saya beri alias S, kemudian kita tentukan atribut mana yang berforeign key dari
tabel yang dijoinkan pertama dengan tabel shipper S ini. Nah, untuk atribut yang digunakan untuk foreign key yaitu shipper ID. Nah, setelah itu kita joinkan ke tabel employees. Di sini saya beri alias E, dan di sini kita tentukan atribut mana yang digunakan untuk foreign key, yaitu di sini adalah employee ID yang berasal dari tabel employees dan juga atribut employee ID yang berasal dari tabel order. Nah, karena di sini kita diminta untuk menampilkan hanya shipper yang mengirimkan barang untuk tujuan order pengirimannya itu negaranya itu sama dengan asal employee-nya. Jadi kita gunakan where country itu sama dengan ship country, yaitu tujuan shippernya itu atau pengirimannya. Dan di sini harus kurang dari tahun 97, maka kita gunakan query extract untuk mengambil tahunnya saja dengan menggunakan year from order date dan kurang dari 97. Kita run, nah maka akan ditampilkan seperti berikut, yaitu nama customer, kemudian order ID, tanggal order, dan juga ship name yang memiliki tujuan negara yang sama dengan asal negara ini karyawan. Kemudian untuk soal selanjutnya itu kita diminta untuk menampilkan produk yang harganya 5-10 dolar. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Untuk penerapannya di sini kita bisa pilih dulu atribut mana yang ingin ditampilkan, yaitu contact name yang berasal dari tabel supplier dan juga kategori name yang di sini berasal dari kategori yang berarti ya dari supplier ke kategori. Berarti kita akan joinkan dulu dari supplier ke produk, kemudian dari produk ke kategori. Maka di sini kita pilih dulu tabelnya itu from supplier, saya beri alias S, dan di sini kita joinkan ke tabel produk yang ini. Di join produk saya beri alias P, kemudian kita tentukan atribut mana yang digunakan untuk foreign key. Itu di sini adalah supplier ID dari tabel supplier dan juga supplier ID dari tabel produk. Nah, setelah itu karena atribut nama kategori ini dari tabel kategori, maka kita joinkan lagi ke tabel kategori. Itu di sini menggunakan query join, kemudian nama tabelnya itu kategoris. Di sini saya beri alias C, kemudian kita tentukan atribut mana yang digunakan untuk foreign key, yaitu kategori ID berasal dari tabel kategori dan juga kategori ID yang berasal dari tabel produk. Nah, karena di sini adalah yang ditampilkan itu produk yang harganya dari memiliki rentang 5 sampai 10 dolar, maka bisa kita gunakan query where, di mana unit price yang terdapat pada tabel produk ini harus di antara 5 sampai 10 dolar. Di sini saya menggunakan query bitmean. Dan jika di run, maka yang akan ditampilkan adalah atribut kontak name dan juga kategori name yang memenuhi persyaratan seperti berikut, di mana harganya itu antara 5 sampai 10 dolar. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu kita diminta untuk jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2. Untuk penerapannya di sini yang pertama kita tentukan dulu, karena di sini kita diminta untuk menampilkan ID-nya saja, maka di sini yang pertama kita di sini ini tuh joinnya itu ke tabel yang sama, yaitu ke dirinya sendiri atau biasa disebut self join, di mana tabel employee akan dijoinkan ke tabel employee itu sendiri. Maka di sini kita tentukan atributnya, yaitu yang pertama adalah employee ID. Di sini saya beri alias E2 untuk
untuk karyawan yang memiliki atasan gitu, atau yang menunjukkan bahwa karyawan itu bawahan gitu. Kemudian di sini reports to yang menunjukkan bahwa karyawan bawahan ini memiliki atasan yang biasa menerima laporan dari E2 ini. Nah, di sini saya beri alias E1, kemudian kita tentukan tabelnya itu from employees, saya beri alias E2, dan kita joinkan ke tabel itu sendiri yaitu employees. Tetapi untuk aliasnya di sini saya beri alias E1. Nah, kemudian di sini kita tentukan atribut yang digunakan untuk berkoreksi dari tabel yang sama ini, yaitu employee ID yang dari E2 yang menunjukkan bahwa ini itu atribut bawahan, dan juga atribut reports itu yang menunjukkan bahwa instance yang memiliki value pada instance yang memiliki value reports itu menunjukkan bahwa instance tersebut itu adalah bawahan dan atasannya adalah yang ber-ID di reports ini. Jadi di sini kita tuliskan seperti berikut dan juga kita run. Nah, maka akan ditampilkan ID-nya saja seperti berikut. Ini adalah bawahannya dan atasnya adalah ini ID yang nilai 2. Kemudian untuk soal selanjutnya itu kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 ini dan E2 one. Untuk penerapannya juga sama. Yang pertama kita tentukan dulu atribut mana yang ditampilkan. Nah, di sini adalah karena nama lengkap maka kita gabungkan antara first name dan last name. Kemudian di sini aliasnya adalah KP yang menunjukkan bahwa ini itu adalah atribut yang berasal dari tabel employee, tetapi menunjukkan bahwa employee tersebut adalah pimpinan gitu. Untuk aliasnya di sini saya beri nama pimpinan, dan di sini kita tentukan lagi nama lengkap dari karyawan yang menjadi bawahan gitu, yaitu kita gunakan atribut yang sama yaitu first name dan juga last name, dan juga kita gabungkan. Nah, setelah itu kita tentukan tabelnya itu from employees, kemudian aliasnya, dan juga terus setelah itu kita joinkan ke tabel employees kemudian aliasnya seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan atribut ini itu nilainya itu sama dengan atribut yang mana, itu di sini adalah employee ID yang dari tabel yang memiliki alias KB itu nilainya sama dengan atribut reports itu yang memiliki alias KB. Dan jika kita run, nah maka akan ditampilkan nama pimpinan dan juga nama bawahannya. Kemudian untuk soal nomor 9, jadi kita diminta untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, untuk penerapannya ini hampir sama seperti yang di atas, yaitu kita tentukan dulu atribut mana yang ingin ditampilkan, nah, seperti berikut. Nah, setelah itu yang membedakan dari penerapan yang di atas dan juga yang di bawah ini adalah penggunaan join-nya. Untuk join ini akan ditampilkan atribut yang dari kedua sisi ini memiliki nilai saja gitu. Jika atribut yang entah di sisi kiri atau sisi kanannya itu 0, maka itu tidak akan ditampilkan. Dan untuk menampilkan keseluruhan tabel, baik itu yang kosong atau tidak, kita bisa menggunakan full outer join ini. Nah, seperti berikut. Nah, untuk penerapannya juga sama ya, yang menggantikan seperti yang saya bilang sebelumnya, itu sini menggunakan join, tetapi di sini menggunakan full outer join.
untuk menampilkan pimpinan yang tidak memiliki bawahan atau bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Dan jika kita run, nah maka akan seperti berikut. Yang pertama tadi kan semua sisi dari sisi bawahan dan juga sisi pimpinan itu nilainya terisi, tetapi jika menggunakan auto join ada atribut yang atau ada instan yang entah di sisi nama pimpinan atau bawahannya itu tidak memiliki nilai, tetapi itu tetap ditampilkan karena menggunakan full auto join. Ya mungkin itu saja penjelasan dari jawaban pengerjaan tugas sistem basis data praktikum di modul 13 tentang select multi table 1. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.